warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada yang kemarin, oke? Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah ya, semuanya masuk. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang bab 4 ya. Bab 4 mempelajari tentang interaksi antar negara-negara anggota ASEAN. Oke. Apa sih yang akan kita pelajari? Ya. Pertama, kita akan mempelajari latar belakang terbentuknya ASEAN. Kedua, kita akan mempelajari tujuan ya dibentuknya ASEAN. Ketiga, kita akan mempelajari bentuk-bentuk kerjasama antar anggota ASEAN. Terus kita akan mempelajari tentang konferensi tingkat tinggi ASEAN atau lebih dikenal dengan KTT ASEAN. Selanjutnya kita akan mempelajari dampak dari kerjasama ASEAN itu sendiri. Oke, kita lihat. Slide pertama, latar belakang terjadinya ASEAN. Ya, yang sudah kita pelajari di bab pertama, ya, ASEAN itu dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, ya, pada deklarasi Bangkok. Ada 5 orang penandatangani yang hadir di deklarasi Bangkok ya. Oke, itu sudah kita pelajari di bab pertama. Selanjutnya, sekarang kita akan mempelajari latar belakangnya kenapa bisa dibentuk ASEAN. Kita lihat slide-nya. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Organisasi regional ini dibentuk bertitik tolak dari kesadaran bangsa-bangsa Asia Tenggara akan adanya solidaritas dan kerjasama di antara mereka. ASEAN terbentuk karena didukung oleh adanya kesamaan dalam beberapa hal. Pertama, adanya persamaan letak geografis. Kedua, adanya persamaan budaya. Ketiga, adanya persamaan nasib dalam sejarahnya. Keempat, serta adanya persamaan kepentingan untuk menjalin hubungan dan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keamanan. Nah, itu adalah latar belakang mengapa terjadinya dibentuknya ASEAN. Ya, tuh. Selanjutnya, apa sih tujuannya terbentuknya ASEAN itu? Kita lihat di sini. Tujuan kerjasama antar negara ASEAN. Pertama, menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Tujuannya pertama, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan dari wilayah ini melalui usaha-usaha bersama berdasarkan semangat perasaan, persekutuan, dan hidup damai di kalangan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan saling menghormati keadilan dan tata tertib hukum dalam hubungan antar negara di wilayah ini, selain menaati prinsip-prinsip dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lebih dikenal dengan PBB. Selanjutnya, dapat meningkatkan kerjasama secara aktif dan saling bantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, iptek, dan administrasi. Selanjutnya, dapat memberikan bantuan satu sama lain dalam fasilitas
fasilitas latihan dan penelitian di sektor-sektor pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Selain itu, tujuannya adalah bekerja sama secara lebih efektif dalam memanfaatkan lebih besar di bidang-bidang pertanian dan industri. Selanjutnya, dapat juga meningkatkan studi mengenai Asia Tenggara dan memelihara kerjasama yang erat dan saling menguntungkan dengan beberapa organisasi internasional dan regional yang dimaksud dengan tujuan yang sama. Oke. Tadi kita sudah lihat tujuan-tujuan dibentuknya ASEAN, ya. Selanjutnya kita akan mempelajari bentuk-bentuk kerjasama ASEAN, ya. Kita lihat bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Pertama, kerjasama ekonomi ASEAN. Contohnya adalah ASEAN Industrial Cooperation atau disingkat AICO. Terus ada AFTA, ada FTA, ada kerjasama di bidang pariwisata, dalam bidang komoditas dan sumber daya alam, dalam bidang pertanian dan kehutanan, dalam bidang energi dan mineral, dan dalam bidang usaha kecil menengah dan bidang pembangunan. Nah, itu adalah kerjasama di bidang ekonomi, ya, di negara-negara ASEAN. Selanjutnya ada kerjasama dalam bidang politik, ya. Kita lihat contohnya ada Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme ASEAN, Pertemuan Menteri-Menteri Pertahanan, Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan, dan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara, serta bidang hukum, imigrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Nah, itu adalah kerjasama dalam bidang hukum. Selanjutnya ada kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Kita lihat di slide. Contohnya kerjasama dalam bidang kebudayaan, penerangan, dan pendidikan. Selanjutnya bidang pembangunan, pedesaan, dan pengentasan kemiskinan. Ada lagi dalam bidang kesehatan, ketenagakerjaan, serta bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial, dan bidang iptek serta penanggulangan bencana alam dan SDM. Itu adalah bentuk kerjasama sosial dan budaya. Kita lihat di gambar slide ini. Bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Kita lihat di sini adalah gambar tentang kerjasama dalam bidang ekonomi. Contohnya kesepakatan ekonomi dengan Indonesia dan Singapura, ya. Jadi Indonesia dan Singapura itu memiliki kerjasama ekonomi dalam hal perdagangan, ya. Selanjutnya dalam bidang sosial budaya adanya penyelenggaraan festival budaya. Selanjutnya dalam bidang pendidikan ada program namanya pertukaran pelajar antar negara-negara ASEAN. Dalam bidang politik dan pertahanan serta keamanan adanya bantuan tentara Indonesia di Kamboja. Dan terakhir, dalam bidang penanggulangan bencana, contohnya ada pembentukan AHA dalam negara-negara ASEAN. Nah, itu adalah contoh dari bentuk-bentuk kerjasama dalam negara-negara ASEAN. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN. Kita lihat di slide. Para delegasi konferensi tingkat tinggi ASEAN bersama-sama merumuskan rencana program kerja sama ASEAN yang saling menguntungkan semua pihak dan menilai sejauh mana keberhasilan pencapaian program-program tersebut. Sampai tahun 2016, ASEAN telah menyelenggarakan 29
kali KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Oke, tadi tentang Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Sekarang kita akan mempelajari tentang dampaknya, dampak dari kerjasama ASEAN. Pertama, dampak kerjasama ASEAN bagi Indonesia. Ya, ini menguntungkan Indonesia. Pertama, integritas wilayah dan kedaulatan NKRI tetap terjamin karena setiap anggota ASEAN berusaha untuk menghormati integritas dari kedaulatan negara lain. Kedua, potensi ancaman dan kejahatan lalu lintas negara menjadi berkurang. Ya, karena adanya kerjasama yang intensif antar negara anggota ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Ketiga, terciptanya situasi kawasan Asia Tenggara yang kondusif bagi Indonesia sehingga dapat mengkonsentrasikan sumber daya guna memacu pembangunan. Selanjutnya, dapat menguatkan kemampuan ekonomi Indonesia dalam hubungan kerjasama ekonomi ASEAN. Selanjutnya, munculnya kesadaran dan penghormatan masyarakat ASEAN terhadap keberagaman warisan budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, dapat meningkatkan kerjasama dalam bidang seperti menyangkut masalah pengelolaan lingkungan hidup, pendidikan, dan penanganan bencana alam. Dan Indonesia dianggap semakin berperan dalam ASEAN karena adanya sekretariat ASEAN yang berada di Jakarta. Itu adalah dampak kerjasama bagi Indonesia. Jadi dampak kerjasama ASEAN itu memiliki manfaat untuk Indonesia. Ya, Indonesia jadi lebih maju dan lebih aman, nyaman, dan tentram. Oke, selanjutnya ada dampak kerjasama untuk negara-negara lain ya. Kita lihat di slide. Dampaknya pertama, negara lain dapat memainkan peran penting dalam upaya mewujudkan proses demokratis bagi negara-negara anggotanya. Kedua, dapat menerapkan prinsip non-interference, telah menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan yang memiliki tingkat stabilitas dan perdamaian terbaik dibandingkan dengan kawasan negara-negara berkembang yang lainnya. Ketiga, masyarakat negara-negara anggota ASEAN akan memperoleh manfaat yang berarti dengan adanya program mengatasi masalah kemiskinan. Selanjutnya, ASEAN telah mengupayakan pelindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran yang bersifat mengikat bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Selanjutnya, negara-negara anggota ASEAN akan memperoleh kemajuan dalam sektor pariwisata yang dikelola oleh Kementerian Pariwisata ASEAN. Selanjutnya, negara anggota ASEAN akan berhasil mewujudkan kerjasama untuk memajukan dan melestarikan warisan budaya di kawasan Asia Tenggara. Dan ASEAN telah mendorong kemajuan dan perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Komisi ASEAN untuk pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Selanjutnya, ASEAN telah berperan dalam melopori kerjasama di bidang kesehatan. Contohnya, penanggulangan merebaknya wabah seperti wabah SARS, flu burung, demam berdarah, HIV, dan sekarang yang lagi in adalah wabah corona. Selanjutnya, negara-negara anggota ASEAN akan merasakan kemanfaatan ASEAN dengan terkurangnya beban dalam menanggulangi bencana alam karena ASEAN telah menyepakati persetujuan ASEAN mengenai penanggulangan bencana alam dan tanggap darurat sejak tahun 2005.
dan negara-negara anggota ASEAN berhasil memupuk kerjasama dalam pemberantasan terorisme dan kejahatan internasional lainnya. Selanjutnya, negara-negara anggota ASEAN bekerja sama dalam memerangi narkoba dengan memiliki Forum Pejabat Tinggi ASEAN yang dibentuk tahun 1984 untuk menangani secara bersama-sama mengenai masalah obat-obatan terlarang. Nah, itu adalah manfaat ASEAN bagi negara lain. Jadi, ASEAN itu banyak sekali manfaatnya, ya, untuk negara Indonesia maupun negara-negara anggota lainnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ada tugas individu yang Ibu berikan, ya. Kita lihat di slide. Carilah satu artikel tentang kerjasama antar anggota ASEAN. Kemudian dalam artikel itu kamu berikan komentar, ya, tentang kelebihan dan kekurangan dari isi berita tersebut. Oke, lalu nanti kalian ketik dan kalian presentasikan pada saat Zoom. Oke, sampai sini jelas tugasnya? Kalau jelas, Ibu akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.